Baik, Pak Sunardi dan Ibu Ida, apa yang paling menakutkan selama mengendarai motor di Eh, negara-negara itu? karena susah jadi ngeri juga, yaitu waktu ke Ushuaia, paling selatan. Jadi seperti kutub utara, kutub selatan itu anginnya makin ke bawah, makin di kutub makin keras. Jadi waktu 2 hari sebelum nyampe ke Ushuaia itu daerah Patagonia anginnya kencang sekali. Anginnya sekitar 85-90 km per jam. Sebagai komparasi itu kalau di jembatan Suramadu, Iya. kalau anginnya kecepatannya 45 itu sudah di stop. Ditutup. Ditutup. Jembatan nggak boleh dilewatin karena udah mulai goyang tuh jembatannya, Iya, dan berbahaya. juga berbahaya untuk Ini tadi angin kecepatannya 85 sampai 90 kilo. sangat berbahaya. Sangat berbahaya, tapi nggak bisa berhenti kita. Harus jalan. Harus jalan. Akibatnya apa? Ya kalau nggak nyampe-nyampe seperti tadi. Dan juga nggak menyelesaikan masalah. Dan itu ditambah lagi kalau anginnya kencang, kita harus agak cepat. Kenapa begitu? Karena kalau ini anginnya dari samping, kita hanya berhenti, ya udah aja rubuh. Tapi kalau kita jalannya cepat, makin cepat kan seperti panah. Jadi ada kompensasi antara angin samping dan momen sepeda motor ke depan. Jadi kita juga 80-90 kita jalannya 100 gitu. Nah itu duduknya nggak bisa lurus begini, duduknya motornya udah miring, jadi kayak kepiting begitu. Jadi kita duduknya set, padahal jalannya ke sana tuh, set. Jadi Asik kita gitu ya. duduknya di sadelnya bukan di tengahnya tapi di pinggirnya supaya nggak capek. Nah susahnya kita kan berdua. Jadi kalau perahu layarnya 2. Wah rasanya sih kalau boleh berhenti, kalau boleh nangis deh tuh. Kenapa nggak berhenti dan nangis? Karena nggak menyelesaikan masalah. Iya, percuma ya. Nah, kalau pengalaman yang paling mengesankan di negara mana? Semuanya sih bagus, cuman yang aneh-aneh itu biasanya ada di Antartika sama di Amerika Latin. Kenapa di Amerika Latin? Kita kan dari Brasil itu pertama masuk ketemu sama Iguazu Fall, Apa itu? air terjun Iguazu. Itu ternyata yang terbesar di dunia adalah Iguazu. Kalau paling terkenal Niagara, tapi paling besar adalah Iguazu. Kemudian kita jalan, dari situ ketemu lagi pegunungan Andes yang 5.000 meter tingginya. Dan itu tidak boleh dilalui segera, jadi berhenti 2000 kalau enggak kena penyakit atau sindrom itu altitude. Iya. Yang kupingnya sakit, kepalanya pusing, jadi bertahap. Dan juga oksigennya kan makin tipis. Dan bukan kita yang susah napas, sepeda motor pun susah napas. Oh, sepeda motor juga? Iya, karena mesin itu, saya kan ahli lulusan mesin dulu. Jadi setiap 1.000 meter itu 10% drop. Jadi kalau udah 5.000 meter, powernya itu 50% drop. Jadi kita di situ juga bangga-bangga, udah digas habis, larinya cuma 120. Padahal kalau di Autobahn di Jerman, kalau digas habis itu 210 gitu. Soal lalu lintas, tadi Anda bilang kan jalan ada yang negara-negara jalannya di kanan, nggak ada masalah itu? Sebetulnya kanan sama kiri setengah hari 2 jam udah adaptasi, nggak masalah. Apalagi kalau sering pergi nggak ada masalah. Yang kita harus belajar adalah belajar aturan mengendari sepeda motor, sepeda motor atau mobil secara beraturan. Kalau di sini ketemu bundaran, siapa yang berani muter, siapa yang duluan gitu. Oh, iya. Kalau di sana tidak bisa. Kalau kita di sebelah sana, kita harus nunggu traffic yang sebelah kiri. Harus mendahulukan. Karena sebabnya setirnya sebelah kiri nggak lihat kita, jadi mendahulukan. Kalau kita siapa yang lebih berani dia duluan ya. Gitu. Jadi sebetulnya aturannya sama, cuma kiri sama kanan. Cuma kita tidak terbiasa menjalankan
aturan lalu lintas. Nah, dalam perjalanan biasa barang-barang apa yang dibawa? Boleh lihat nggak model sepeda motor ini biasanya bisa bawa apa aja? Kita Iya. lihat ke sana ya. Isinya apa ini biasanya? Biasanya baju Baju, bajunya yang gampang dicuci. misalnya. Bahan-bahannya dari dry fit. Oke, jadi mudah dicuci. Mudah dicuci, Diucek-ucek. ucek-ucek, terus bisa kering. Dan cara keringinnya gampang. Apa itu? Bajunya ditaruh di atas anduk, Iya. anduknya diputar, diperes, itu udah hampir kering, dijemur 1 jam udah kering. Oh, ada tekniknya juga ya. ya, Ini jadi- apa ini? Ini box biasanya isi perlengkapan yang penting, tas uang, Oh, uang paspor di sini. di sini. Nggak takut baju-baju. ini. Orang nggak tahu bahwa ini isinya uang, kebiasaannya. Enggak. Enggak, Oke. Ada kuncinya nih. ada kuncinya. Oke. Boleh pinjam nggak? Siapa tahu masih ada sisa uang. Terus sebelah sini? Sama, Oh, baju aja. Kanan baju Anda, baju Ibu Ida, kiri Anda. Biasanya dua-duanya baju yang sudah kotor taruh di kanan, yang masih bersih di sebelah kiri. Ibu Ida di sini. Iya. Enak, Bu. Nyaman. Nyaman ya. Apalagi ada suaminya ya. Iya. Ini untuk apa ini? Penahan apa ini? Angin. Angin dan juga kalau jatuh protektor atau biasanya ada chip batu. Jadi nggak melukai tangan kita kena ke sini. Biasa berapa cc yang Anda kendarain di negara-negara yang Anda kunjungi? Saya selalu pakai model yang ini. Jadi kemanapun Sudah familiar ya? Familiar. Ada heaternya di setir. Oh, jadi kalau kedinginan ini jadi panas. Ya, ini di sini ada heaternya. Juga di seat juga ada heaternya. Jadi nggak terlalu. Oh, pantesan Ibu Ida nikmat betul. Agak hangat di sini. Baik kalau gitu, silakan kuncinya diambil lagi. Pernah kena tilang nggak di negara yang dikunjungi? Kenapa? Overspeed. Speeding ya, Anda kena Speeding, itu ya. Iya. Di waktu itu di Austria. Austria. Herannya surat tilangnya nyampe ke Indonesia, ke rumah saya. Jadi ya dibayar aja. Kalau di sini nggak ada masalah, enaknya makanya enakan di Indonesia tinggal situ. Bebas. Paling enak di Indonesia. Tapi di Argentina, Di Argentina juga pernah. Di Argentina? di Argentina kita tuh satu rombongan rasanya nggak Nggak speeding. ngebut. Toto diuber sama polisinya naik motor kecil, kita di stop katanya ngelanggar kecepatan, terus mau ditilang waktu itu 30.000 peso. Lu bilang kalau nggak mau mesti bawa perkara di sana ada kantor pengadilan, tapi hakimnya lagi istirahat. Oke, kalau hakimnya istirahat, kapan masuknya? Kami tidak tahu. Jadi silakan tunggu. Kalau tunggu berapa hari? Ya kalau hakimnya istirahat 2 hari, ya tunggu 2 hari. Jadi sama aja gitu. Akal-akalan aja. Akal-akalan akhirnya nego-nego setengah harga. Ternyata sama saja. Saja. Baik, dalam usia Anda yang menjelang 70 berdua dengan Ibu Ida, ada rencana ke depan mau juga masih jalan atau berhenti? Masih terus. Masih terus? Karena sejak 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya ingin pada usia 70 tahun, 70 negara. 70 tahun, 70 negara. Jadi saya masih utang 17 negara. Terakhir, kami semua ingin tahu apa kebahagiaan atau kenikmatan yang Anda dapatkan atau manfaat yang Anda dapatkan dengan kegiatan bermotor keliling dunia ini. Seperti tadi, kita tuh kalau di atas motor seperti seolah-olah seekor burung elang gitu. Terbang, melayang, senang, happy, bebas, merdeka gitu. Lupa utang. Jangan itu. Dan juga pada usia 70 tahun itu
saya kepinginnya merayakan perkawinan kami yang 40 tahun. Jadi 3 tahun lagi 70 negara merayakan 70 tahun, 40 tahun. 40 tahun kawin, Oh, kawin. dan mungkin saya mau sharing buku foto-foto mengenai perjalanan Perjalanan saya. ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Lunardi, Ibu Ida, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dengan kami semua di sini. Menarik dalam usia Anda seperti sekarang, menjelang 70 tahun, semangatnya masih tinggi. Dan ini menginspirasi anak-anak muda terutama ya, untuk tetap punya semangat, usia bukan halangan. Dan sebagaimana biasa di acara Kick Andy, segmen terakhir, saya akan bagikan satu buku bagus, judulnya Wonderful Life. Dan ini saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir karena Anda masih punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan jangan kemana-mana karena sesudah ini di Kick Andy Show akan ada atraksi yang menarik oleh Botai dan Rizky. Ikuti terus Kick Andy.